Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 18 September 2025, hari biasa pekan ke-24. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menuntun langkah kami pada jalan keselamatan. Semoga kami setia mengikutinya dan tekun mengusahakan kebaikan serta kekudusan seluruh firman Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus datang sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita itu adalah orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Coba terka. Ini lirik lagu apa? Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang?
Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Itulah situasi seorang yang datang kepada seorang penyanyi yang sudah almarhum sekarang, itu Titiek Puspa. Maka kemudian Titiek Puspa membuat lagu Si Kupu-Kupu Malam ini yang terkenal. Bagaimana Titiek Puspa bisa mengolah dan tidak memberikan penghakiman, tetapi mengajak kita untuk berefleksi. Nah, hal ini juga dilakukan dalam Injil pada hari ini. Yesus tidak menggurui para orang-orang Farisi yang merasa sok suci tadi, tetapi dia membuat sebuah statement, sebuah pernyataan yang tentu saja mencengangkan dengan perumpamaan. Yang mempunyai hutang yang 150.000, yang 105.000, yang dibebaskannya tentu merasa lebih dikasihi. Maka judul dan konteks pembicaraan Injil pada hari ini adalah mari kita belajar untuk melihat ke kedalaman diri kita sendiri, mengoreksi diri daripada kita mengomentari sikap orang lain. Kenapa? Kita adalah makhluk-makhluk yang tidak sempurna. Dengan refleksi, menunjuk diri sendiri, itu lebih baik supaya kita juga bisa ngerem apa yang buruk dalam diri kita. Karena penghakiman yang kita lakukan kepada seseorang, nanti pada waktunya kita juga akan dihakimi oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Maka janganlah salah sangka kepada orang lain, tetapi lihatlah dan bercerminlah kepada diri sendiri untuk memperbaiki hidup. Nah, disinilah fungsi dan tugas Yesus, memberikan pencerahan kepada para murid dan kita semua. Bukan untuk ngerumpi atau membuat masalah-masalah yang kecil menjadi besar, dibakar, diberikan bensin, tetapi disiram dengan air kesejukan dan hati yang penuh dengan kerahiman. Semoga kita boleh mengalami kerahiman Allah dari waktu ke waktu, karena kita datang dengan segala kerendahan hati dan mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Selamat pagi.